Anda butuh duit? Duit no? Sobat duit, kok bisa ya? Banyak orang Tionghoa itu sukses secara finansial, yang lain baru mulai buka warung, mereka udah punya beberapa cabang. Yang lain masih nyicil motor, mereka diam-diam udah punya rumah kedua. Apa sih yang sebenarnya jadi rahasia di balik kebiasaan hidup mereka? Jangan buru-buru mikir ini soal warisan atau hoki, karena ternyata yang bikin mereka tahan banting dalam urusan duit adalah pola pikir dan kebiasaan kecil yang mereka jalani dari kecil sampai gede. Nah, di video kali ini, gua mau ajak kamu bongkar satu persatu cara hidup orang Tionghoa dari sudut pandang psikologi keuangan. Kita bakal ngobrolin gimana mereka memandang uang, kenapa mereka bisa hemat tanpa jadi pelit, dan gimana pola hidup kayak gini bisa banget kamu tiru mulai hari ini juga. Yuk, siapin camilan, duduk yang nyaman, dan mari kita gali bareng-bareng 15 kebiasaan ini. 1. Belajar duit dari masih bau kencur. Di keluarga Tionghoa, anak kecil udah kenal yang namanya usaha dulu, baru hasil. Mau minta uang jajan? Nggak bisa asal merengek, harus bantu dulu, entah itu ngepel lantai toko, bantu angkat kardus, atau sekadar jagain kasir sebentar. Dari luar mungkin kelihatan seperti disuruh kerja, tapi sebenarnya itu pelatihan hidup yang sangat berharga. Mereka diajarin bahwa uang itu bukan cuma angka, tapi simbol dari tanggung jawab dan kerja keras. Dan menariknya, anak-anak ini nggak tumbuh dengan rasa tertekan. Justru, mereka jadi lebih percaya diri karena tahu mereka punya peran sekecil apapun, uang yang nggak dikasih kuma-kuma, tapi juga nggak ditahan-tahan. Semuanya seimbang dan membentuk pola pikir yang dewasa sejak awal. 2. Menabung bukan cuma slogan di kalender. Banyak orang Tionghoa bisa nabung sampai 70% dari penghasilan. Angka segitu jelas bikin kita nganga, karena biasanya nabung 20% aja udah ngerasa sukses. Tapi mereka punya sudut pandang berbeda. Nabung bukan soal menunda belanja, tapi soal menjaga martabat. Uang bagi mereka adalah tameng bukan buat show off, tapi buat jaga diri kalau suatu hari hidup melempar badai. Mereka tahu banget, krisis bisa datang kapan aja. Tabungan itu bukan simbol kikir, tapi bukti kecerdasan emosional. Karena mereka bisa tahan diri dari semua godaan konsumtif yang menggoda tiap scroll media sosial. Kalau kamu pengen punya ketenangan mental kayak gitu, mulai dari yang kecil. Misalnya, simpan Rp5.000 tiap hari di celengan. Nggak usah mikir gede dulu. Yang penting dibangun pelan-pelan sampai jadi kebiasaan. Karena di dunia yang nggak pasti, yang pasti cuma satu. Tabungan bisa jadi penyelamat diam-diam. Ketiga, hidup simple tapi punya aset diam-diam. Orang Tionghoa jarang banget terlihat flashy. Padahal, kalau dicek, bisa jadi mereka punya lebih dari satu properti, saham, bahkan bisnis kecil yang udah jalan otomatis. Baju mereka polos, gaya hidupnya loke, tapi portofolio mereka bikin tercengang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka nggak merasa harus nunjukin status lewat barang. Mereka ngerti bahwa yang penting bukan seberapa keren kamu tampil di luar, tapi seberapa kuat pondasi hidupmu di dalam. Self-worth mereka nggak bisa digoyang oleh jumlah like atau komentar orang. Kamu juga bisa mulai pelen-pelen dari sini. Nggak perlu buru-buru ganti gadget atau upgrade gaya hidup tiap lihat konten viral. Ubah dulu mindsetnya. Tampil sederhana bukan berarti kalah. Justru itu tanda kamu udah nggak butuh pengakuan dari luar untuk merasa berharga. Keempat, setiap rupiah harus kerja, bukan diam di etalase. Mereka punya prinsip unik. Sebelum beli sesuatu, pastiin dulu barang itu bisa kerja balik. Maksudnya, barang itu harus berguna, tahan lama, atau bisa bantu produktivitas. Kalau cuma lucu atau lagi tren doang, iya, lewat. Mereka nggak gampang tergoda sama diskon atau iklan yang ngegas. Kebiasaan ini bikin mereka punya kontrol diri yang luar biasa. Dalam istilah psikologi, ini bagian dari kemampuan delay gratification, nunda kesenangan sekarang demi hasil yang lebih masuk akal di masa depan. Mereka mikir panjang, nggak gampang kejebak impuls beli-beli yang akhirnya cuma jadi penyesalan. Coba deh, kamu mulai nerapin filter sebelum belanja. Barang ini bakal kepakai rutin nggak? Kalau rusak dalam seminggu, aku bakal nyesel nggak? Kalau kamu konsisten nanya hal-hal kayak gitu, lambat laun pola konsumsi kamu bakal berubah ke arah yang lebih bijak. Kelima, nggak cuma ngandelin satu keran rezeki. Kalau kamu ngobrol sama orang Tionghoa yang kerja kantoran, besar kemungkinan mereka juga punya usaha kecil-kecilan. Entah itu jualan online, investasi properti, atau jadi reseller. Pokoknya, mereka paham betul. Jangan pernah taruh semua telur di satu keranjang. Logikanya simpel. Dunia ini fluktuatif. Gaji tetap bisa jadi nggak tetap kalau kondisi ekonomi jungkir balik. Jadi, daripada panik saat krisis datang, mereka udah punya backup dari berbagai sisi. Ini bukan cuma strategi finansial, tapi juga bentuk kesiapan mental menghadapi ketidakpastian.
Keenam, kerja keras. Itu bukan sekadar lelah fisik, satu hal yang jarang dilihat tapi terasa dampaknya. Mereka kerja keras, tapi nggak buta arah. Mereka bukan tipe yang asal sibuk tanpa mikirin output. Waktu kerja dipakai maksimal, hasilnya jelas. Dan mereka terus belajar gimana caranya nambah nilai, bukan sekadar nambah jam. Buat mereka, waktu muda adalah waktu terbaik buat ngoyo gaspol kerja, belajar, dan nyoba banyak hal. Tapi bukan berarti mereka nggak istirahat. Justru mereka tahu kapan harus berhenti. Tapi berhentinya itu bukan kabur, melainkan buat recharge dan balik lagi dengan lebih fokus. Coba kamu evaluasi gaya kerjamu sekarang. Kamu sibuk karena kebutuhan atau karena kebiasaan? Jangan-jangan kamu capek terus karena kerja asal jalan, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Saatnya ubah pola kerja dari banyakin jam ke maksimalin nilai. Ketujuh, nggak gengsi, mulai dari bawah. Banyak pengusaha Tionghoa sukses yang dulunya mulai dari dagang, kecil jualan, di pasar, buka warung depan rumah, atau bahkan keliling naik sepeda. Tapi mereka jalanin semua itu dengan bangga. Nggak ada yang dirasa terlalu remeh atau memalukan. Karena buat mereka, yang penting usaha jalan dulu. Ini namanya mentalitas petarung genggak, nunggu peluang emas jatuh dari langit, tapi bikin sendiri peluangnya dari nol. Mereka percaya, asal dikerjain dengan tekun dan jujur, bisnis kecil sekalipun bisa tumbuh besar. Yang penting bukan modal gede, tapi niat dan konsistensi. Jadi, kalau kamu punya ide kecil yang belum dijalanin karena takut dilihat nggak selevel, udah saatnya buang gengsi itu jauh-jauh. Dunia ini milik mereka yang mau mulai, bukan yang nunggu momen sempurna yang nggak pernah datang. Kedelapan, anak ikut andil sejak dini. Di banyak keluarga Tionghoa, anak-anak udah terbiasa ikut nimbrung urusan keluarga sejak usia dini. Bukan cuma nonton TV atau main gadget. Mereka diajak diskusi pas orang tua lagi atur stok dagangan, ikut bantuin waktu jualan rame, bahkan dilibatkan waktu ambil keputusan penting. Ini bukan soal ekspektasi berlebihan ke anak, tapi bentuk pembiasaan ngasih ruang ke mereka buat ngerti realita hidup sejak awal. Hasilnya, anak jadi punya sense of ownership, kayak ini juga tanggung jawab gue. Mereka tumbuh dengan percaya diri karena tahu pendapat mereka didengar, tindakan mereka dihargai. Nggak heran kalau banyak dari mereka udah bisa ambil keputusan logis di usia muda. Bahkan saat Tumun Men sebayanya, baru belajar ngatur uang saku. Mereka udah pegang kas toko kecil-kecilan. Buat kamu yang udah punya anak, coba deh mulai biasain mereka dilibatkan di aktivitas rumah atau usaha. Nggak perlu langsung yang berat-berat, cukup ajak ngobrol soal rencana belanja. Kasih mereka misi kecil kayak nyusun menu makan minggu ini, atau bantu kemas barang dagangan. Dari hal-hal sederhana itu, mental tangguh mulai terbentuk. Kesembilan, gak gampang kepancing gengsi. Beli barang karena butuh, bukan karena takut dibilang gak up deh. Itulah mindset yang tertanam kuat. Orang Tionghoa dikenal adem ayem soal urusan pamer-pameran. Kalau ada tetangga beli mobil baru, mereka tetap naik motor. Kalau teman upload OOTD dengan tas belasan juta, mereka santai pakai kaos polos dan celana yang udah dipakai sejak zaman kuliah. Bukan karena mereka gak mampu, tapi karena mereka nggak merasa perlu. Ini bukan soal pelit atau antisosial, tapi karena fokus mereka bukan di luar, tapi di dalam. Mereka lebih sibuk mikirin apa yang bisa ditambah di laporan keuangan bulanan daripada jumlah like di Instagram. Self-worth mereka nggak diukur dari brand yang dipakai, tapi dari kontribusi yang bisa mereka kasih buat keluarga, komunitas, atau usaha yang lagi dibangun. Itulah kenapa mereka cenderung stabil emosinya. Nggak gampang panas lihat pencapaian orang lain. Kalau kamu sering ngerasa terprovokasi lihat update medsos orang, bisa jadi ini sinyal buat ngatur ulang fokusmu. Coba tanyain ke diri sendiri, apa yang aku beli ini bener-bener aku perlukan? Atau cuma buat terlihat keren di mata orang lain? Kalau jawabannya bikin kamu mikir 2 kali, berarti udah waktunya mulai hidup lebih jujur dan autentik. Ke-10, masak sendiri itu gaya hidup. Di banyak rumah Tionghoa, kegiatan masak bareng bukan cuma tradisi, tapi gaya hidup yang terus dijaga. Mulai dari nyiapin bahan, motong sayur bareng, sampai makan rem-rem di meja makan, semua itu jadi ritual yang bikin keluarga makin akrab. Nggak cuma lebih sehat dan hemat, tapi juga jadi momen ngobrol yang berkualitas banget. Mereka bahkan terbiasa belanja dalam jumlah besar dan stok bahan untuk seminggu atau sebulan, supaya lebih efisien dan nggak perlu jajan melulu. Selain itu, mereka jarang buang makanan karena tahu cara manfaatin bahan seadanya dan bisa menyulap sisa jadi masakan baru. Prinsipnya satu, semua yang bisa dikerjain sendiri, ya dikerjain. Nggak perlu tergantung terus sama makanan cepat saji atau aplikasi pesan antar. Buat kamu yang pengen hidup lebih hemat dan sehat sekaligus, coba mulai biasain masak sendiri. Nggak harus langsung jago,
Yang penting mulai. Siapin 1 hari buat belanja, bikin rencana menu mingguan, dan ajak orang rumah buat terlibat. Selain bikin dompet lebih aman, kamu juga bisa dapat bonding time yang susah diganti dengan scrolling di HP. Ke-11, punya rencana keuangan. Bukan cuma harapan. Orang Tionghoa nggak main-main soal urusan duit. Mereka punya catatan pemasukan, tahu kemana larinya uang, dan selalu ada target yang dikejar. Bukan cuma nabung seenaknya, tapi mereka punya alasan jelas kenapa uang ini disimpan, yang itu diputar buat dagang, dan yang satu lagi disiapin buat keperluan darurat. Kebiasaan ini ngebantu mereka tetap tenang saat kondisi ekonomi goyah. Saat banyak orang mulai panik karena pendapatan turun atau pengeluaran membengkak, mereka tetap bisa berpikir jernih karena udah punya sistem. Nggak harus ribet kayak akuntan. Cukup tahu pengeluaran rutin, cicilan, tabungan, dan investasi. Dari situ, mereka bisa bikin keputusan yang rasional, bukan karena panik. Kalau kamu belum terbiasa nyatet keuangan, sekarang saatnya mulai. Coba buka catatan sederhana di HP atau buku kecil. Tulis semua pengeluaran selama seminggu. Lalu cek apa aja yang bisa dikurangin. Dari kebiasaan kecil ini, kamu bakal makin sadar kemana arah hidupmu secara finansial. Ingat, uang yang gak diawasi akan gampang banget hilang tanpa jejak. Ke-12, pendidikan anak itu investasi sejati. Gak sedikit keluarga Tionghoa yang rela hidup super hemat demi nyekolahin anak di tempat terbaik. Mereka paham, pendidikan itu satu-satunya aset yang nilainya naik terus dan gak bisa direbut siapapun. Bahkan, kalau harus pindah tempat tinggal biar dekat sekolah bagus, mereka jalanin juga karena mereka tahu masa depan anak adalah pondasi keluarga. Tapi investasi ini nggak berhenti di uang sekolah. Orang tua juga terlibat aktif dalam proses belajar anak. Mereka dampingi, kasih contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan bikin anak merasa proses belajar itu bagian dari hidup, bukan beban. Ini yang bikin anak-anak mereka lebih siap mental, lebih tahan tekanan, dan lebih percaya diri menghadapi tantangan. Jadi, kalau kamu punya anak atau adik kecil, jangan tunggu nanti buat mulai bangun fondasi pendidikan. Nggak cuma soal masuk sekolah bagus, tapi soal membiasakan anak mencintai belajar, bertanggung jawab, dan punya rasa ingin tahu tinggi. Kadang nasihat terbaik justru datang bukan dari buku, tapi dari kebiasaan orang tuanya sendiri. Ke-13, warisan terbaik itu karakter. Banyak orang Tionghoa nggak hanya warisin toko, properti, atau deposito, tapi yang paling kuat diturunkan ke anak kinania adalah karakter, disiplin, rajin, hemat, dan berani ambil tanggung jawab. Nilai-nilai ini nggak diajarin lewat ceramah panjang, tapi lewat contoh hidup yang konsisten dijalani sehari-hari. Ketika anak-anak melihat orang tuanya bangun subuh, nyiapin dagangan, tetap kerja meski hujan deras, mereka belajar soal ketekunan tanpa harus diceramahi. Karakter seperti ini nempel kuat dan akhirnya jadi kompas hidup mereka sendiri. Bahkan saat mereka memulai bisnis baru, nilai-nilai itu jadi pegangan utama buat bertahan dan berkembang. Nah, kalau kamu pengen ninggalin warisan terbaik, coba mulai dari memperbaiki rutinitas. Ajak anak terlibat, biarkan mereka melihat proses kamu kerja, gagal, belajar, dan bangkit lagi. Karena pada akhirnya, nilai-nilai yang tertanam itu jauh lebih mahal dari emas batangan. Ke-14, nggak gampang kena mental waktu krisis. Satu hal yang bikin mereka tetap tegak berdiri saat krisis adalah fondasi keuangan dan mental yang kuat. Mereka terbiasa hidup di bawah kemampuan finansial, bukan di atasnya. Jadi, waktu coba kamu tatang, mereka nggak kelimpungan. Udah ada tabungan, udah terbiasa hidup efisien, dan yang paling penting, mereka punya kontrol diri yang luar biasa. Saat banyak orang panik, mereka bisa tetap mikir rasional. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka udah sering latihan. Dalam kondisi kecil, mereka udah biasa menahan keinginan, udah paham mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan saat orang lain sibuk nyari pinjaman dadakan, mereka fokus nyari peluang baru. Kamu juga bisa sampai di titik itu, asal mau mulai disiplin dari sekarang. Nggak harus nunggu krisis buat belajar hemat atau nabung. Justru saat hidup lagi tenang, itulah waktu terbaik buat bangun cadangan. Karena krisis itu bukan soal kalau, tapi kapan. Dan waktu itu datang, kamu udah siap. Ke-15, konsisten bukan bakat, tapi pilihan. Rahasia terbesar dari semua kebiasaan ini bukan ilmunya, tapi konsistensinya. Orang Tionghoa bisa sukses bukan karena mereka tahu lebih banyak, tapi karena mereka jalanin terus. Bahkan saat hasilnya belum kelihatan, mereka sabar. Mereka tahu proses itu penting. Nggak ada yang instan, semua butuh waktu. Dan ya, mereka juga manusia biasa. Capek, bosan, kadang pengen nyerah, tapi mereka pilih terus jalan. Karena mereka sadar,
Hasil besar datang dari langkah kecil yang dijalanin terus-menerus. Nggak ada yang salah dengan gagal. Yang salah itu berhenti total dan nggak mau coba lagi. Kalau kamu ngerasa susah konsisten, jangan khawatir. Itu wajar. Mulailah dari satu kebiasaan dulu. Mungkin nyatet pengeluaran atau nyisihin 100.000 setiap minggu. Lalu terus ulang-ulang dan ulang. Lama-lama, hal kecil itu bakal jadi pondasi kuat yang bikin kamu tahan banting di dunia nyata. Nah, itu dia 15 rahasia finansial ala orang Tionghoa yang bisa kita pelajari dan tiru. Gaya hidup mereka nggak ribet, tapi prinsipnya kuat. Dan yang paling penting, mereka bukan cuma cari uang, tapi juga bangun karakter. Jadi, mana nih yang paling cocok buat kamu mulai duluan? Yuk, tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu. Siapa tahu langkah kecilmu hari ini adalah awal dari hidup yang lebih sehat secara finansial. Semangat terus dan jangan lupa nabung ya!